Dalam buku The Travels of Marco Polo, atau buku Marvelous du Monde, yang dicatat oleh Rastisilo da Piscia, yang ia tulis dari kisah penuturan langsung dari Marco Polo putra Niccolo Polo. Yang ketika itu Marco Polo yang berasal dari kerajaan Venesia, telah diangkat sebagai duta keliling oleh Kaisar Kubilai Han dari dinasti Yuan Cina, untuk mencari informasi tentang keberadaan, adat istiadat dan budaya dan informasi penting dari negeri-negeri bagian timur Laut Cina. Dalam tugas ekspedisi pelayaran menuju negeri-negeri timur Cina yang dilakukan Marco Polo atas perintah dari Kaisar Kubilai Han, yang dimulai dari tahun 1274 hingga 1291 Masehi. Ekspedisi pelayaran laut yang membutuhkan waktu hampir 17 tahun lamanya, telah membawa Marco Polo mengunjungi dan menyaksikan keadaan kerajaan wilayah India, hingga Timur Afrika dan kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah Asia Tenggara. Dalam buku The Travels of Marco Polo, atau buku yang berjudul Marvelous du Monde, yang ditulis pada tahun 1296 Masehi. Sewaktu Marco Polo bersama duta keliling dinasti Yuan, berlayar hingga ke wilayah Madagaskar di pantai timur Afrika. Marco Polo mengkisahkan kisah yang unik dan luar biasa. Marco Polo menceritakan bahwa seekor burung raksasa telah mengunjungi Madagaskar. Begitu kuat dan besarnya burung itu, sehingga dengan cakarnya burung itu dapat membawa seekor gajah dan membawanya ke udara. Setelah membawa seekor gajah ke udara, lalu membunuhnya. Setelah gajah itu mati dan menjatuhkannya ke tanah, burung raksasa itu menerkam dan memakan gajah sepuas-puasnya. Burung raksasa itu memiliki sayap yang besar hingga mencapai 12 langkah. Masih dalam kisah Marco Polo, bahkan Kaisar Kubilai Han telah memiliki sehelai dari spesies bulu burung raksasa itu. Cerita yang sama juga terdapat dalam kisah perjalanan dari tokoh yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah et-Tanji bin Battuta, atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Battuta, seorang penjelajah dunia yang berasal dari negeri dinasti Marinid, Maroko. Ibnu Battuta telah memulai melakukan pelayaran dunia selama hampir 29 tahun. Yang kemudian kenangan perjalanannya dituturkan dan ditulis oleh rekannya yang bernama Ibnu Juzai. Dalam memuar perjalanan keliling dunianya yang ditulis dan dibukukan dengan judul Tufatun Nuzzar, Fi Ghoroibil Amar, Wa Ajaibil Asfar, atau kitab tentang observasi negeri-negeri asing dan pengalaman-pengalaman ajaib. Dalam kitab perjalanan Ibnu Battuta yang dilakukan pada abad ke-13 Masehi, Ibnu Battuta mengkisahkan, pada tahun 1340 Masehi, ketika dalam pelayaran dari Tiongkok menuju India dengan melewati Bahrul Hind, atau Samudera Hindia. Dalam kesaksiannya, ketika melewati Samudera Hindia, kapal yang ditumpangi Ibnu Battuta diterjang badai besar berupa angin kencang dan hujan lebat di tengah laut. Selama 10 hari lamanya, para awak kapal dan penumpang tidak dapat melihat sekitar dikarenakan matahari tertutup awan lebat. Dengan kondisi seperti itu tanpa bisa melihat arah langit, kapal yang ditumpangi Ibnu Battuta terhempas ombak hingga keluar dari lintasan jalur pelayaran dan melewati jalur laut yang tak dikenal. Keadaan seperti itu sangat menakutkan bagi semua orang yang ada di dalam kapal. Dalam kondisi yang mencekam, mereka melihat sebuah gunung yang berjarak hingga 2 mil jauhnya. Namun ketika angin mulai tenang, mereka menyaksikan gunung itu terangkat ke udara. Kami takjub akan peristiwa ini, dan menyaksikan seluruh penumpang kapal menangis dan saling mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Ketika Ibnu Battuta mencoba bertanya kepada para awak kapal lainnya, tentang apa yang menyebabkan mereka seperti itu, mereka menjawab, kami mengira bahwa gunung itu adalah burung ruo. Jika ia melihat kita, kita semua akan binasa, saat itu kami sangat dekat dengannya.
namun pada akhirnya dalam situasi yang sangat mencekam. Tuhan Yang Maha Tinggi memberi kita berkah berupa angin baik yang kemudian menjauhkan kapal kita dari burung ruo. Hingga akhirnya mereka selamat. Keberadaan burung raksasa di Samudera Hindia atau yang lebih dikenal dengan nama burung ruo menjadi legenda yang menakutkan bagi kapal-kapal yang melintasi Samudera Hindia. Keberadaan burung raksasa Samudera Hindia yang sangat besar dan kuat menjadi mitologi klasik yang sangat terkenal bagi masyarakat Eropa dan Arab pada abad pertengahan. Dan menjadi kisah-kisah yang meneror bagi para pelayar yang akan melintasi lautan Samudera Hindia. Legenda keberadaan burung raksasa juga masyhur di kalangan masyarakat Papua. Dalam kisah-kisah kuno di wilayah Papua, tepatnya di puncak gunung Emansiri. Pada masa silam puncak gunung itu, menjadi tempat tinggal seekor burung raksasa yang dikenal dengan nama burung Iamba. Dalam penuturan masyarakat Papua, pada masa silam ketika terjadi banjir besar akibat meluapnya Sungai Urera, yang menyebabkan banyak kematian bagi penduduk. Bangkai manusia yang terbawa banjir menjadi makanan burung raksasa Iamba. Setelah bangkai manusia yang terbawa banjir habis, burung raksasa itu kemudian hidup dan tinggal di puncak gunung Emansiri. Sosok burung raksasa itu diyakini sering menampakkan diri terutama ketika hendak berburu mangsa, karena tidak adanya bangkai manusia yang bisa dimakan, burung raksasa itu mulai menyerang penduduk kampung. Sehingga keberadaan burung raksasa itu mulai meresahkan penduduk. Burung raksasa Iamba pernah disaksikan oleh penduduk. Mampu membawa terbang sebuah perahu kole-kole bersama satu orang yang berada di perahu. Begitu kuat dan ganasnya burung raksasa, menjadikan penduduk sangat takut dengan keberadaan burung raksasa Iamba. Penduduk merasa terancam terutama di siang hari ketika hendak mencari ikan dan berladang. Begitu kuat dan mendalamnya mengenai kisah kuno mengenai keberadaan burung Iamba yang melekat pada ingatan masyarakat Kaimana di Papua. Sehingga burung Iamba yang perkasa, dijadikan lambang sebagai maskot bagi penduduk Kaimana di wilayah Papua bagian barat.